Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video penjelasan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penyakit katarak yang beranggotakan Indah Permatasari, Nadia Kencana Dewi, Penny Mesaroh, dan saya sendiri Indriati. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian katarak. Katarak adalah opasitas lensa kristalina yang normalnya jernih. Biasanya terjadi akibat proses penuaan, tetapi dapat timbul pada saat kelahiran atau katarak kongenital. Dapat juga berhubungan dengan trauma mata tajam maupun tumpul. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang, penyakit sistemis, pemajanan radiasi, pemajanan sinar matahari yang lama, atau kelainan mata yang lain seperti uveitis anterior. Asal kata katarak dari kata Yunani katarakta yang berarti air terjun. Hal ini disebabkan karena pasien katarak seakan-akan melihat sesuatu seperti tertutup oleh air terjun di depan matanya. Selanjutnya, jenis-jenis katarak. Pertama, katarak kortikal. Nama jenis katarak ini mengacu pada lokasi kekeruhan di mata, yakni korteks atau lapisan selubung luar lensa. Kekeruhan bermula dari pinggir lensa, lalu berkembang masuk dalam bentuk sulur-sulur mirip ruji roda sepeda melingkar. Diabetes menjadi salah satu faktor pemicu katarak kortikal. Kedua, katarak posterior subkapsular. Katarak ini terjadi pada bagian belakang lensa di dekat kapsul posterior dan lebih banyak dialami oleh seseorang yang berusia muda. Orang yang sering mengonsumsi steroid lebih beresiko mengalami masalah penglihatan. Ketiga, katarak traumatik. Katarak traumatik paling sering disebabkan oleh cedera benda asing di lensa atau trauma tumpul terhadap bola mata. Lensa menjadi putih segera setelah masuknya benda asing karena lubang pada kapsul lensa menyebabkan humor aqueous dan kadang-kadang corpus vitreum masuk ke dalam struktur lensa. Dan keempat, katarak komplikata. Katarak komplikata adalah katarak sekunder akibat penyakit intraokular pada fisiologi lensa. Katarak biasanya berawal di daerah subkapsul posterior dan akhirnya mengenai seluruh struktur lensa. Penyakit-penyakit intraokular yang sering berkaitan dengan pembentukan katarak adalah uveitis kronik atau rekuren, glukoma, retinitis pigmentosa, dan pelepasan retina. Baik, di sini saya Nadia Kencana Dewi akan menjelaskan mengenai fakta-fakta terkait katarak. Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS pada tahun 2011, jumlah pasien rawat jalan untuk penyakit mata adalah sekitar 672.168 pasien. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus katarak adalah sekitar 94.582 pasien, refraksi sekitar 198.36 kasus, dan glaukoma sekitar 25.176 kasus. Setiap tahun, sebanyak 38.000 lebih warga Jawa Timur terancam penyakit katarak. Berdasarkan data Dinkes Provinsi Jawa Timur, survei yang dilakukan Balai Kesehatan Mata Masyarakat atau BKMM Jawa Timur, diketahui angka kebutaan pada tahun 2011 mencapai 2.660
juta orang, 570.000 orang diantaranya buta akibat menderita katarak. Namun dari seluruh kasus tersebut, 285.000 diantaranya masih belum dioperasi. Prevalensi katarak di Indonesia semua umur tahun 2013 adalah sekitar 1,8%. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, prevalensi katarak adalah 1,6%. Sebagian besar penduduk dengan katarak di Indonesia belum menjalani operasi katarak karena beberapa faktor, yaitu ketidaktahuan penderita mengenai penyakit katarak yang diderita, tidak mengetahui bahwa buta katarak bisa dioperasi atau direhabilitasi, tidak memiliki biaya untuk operasi, serta takut untuk menjalani operasi. Baik, selanjutnya adalah penyebab katarak. Penyebab utama katarak adalah proses penuaan. Dengan menjadi tuanya seseorang, maka lensa mata akan kekurangan air dan menjadi lebih padat. Lensa akan menjadi keras pada bagian tengahnya, sehingga kemampuannya memfokuskan benda dekat berkurang. Hal ini mulai terlihat pada usia 45 tahun, di mana mulai timbul kesukaran melihat dekat, atau presbiopia. Pada usia 60 tahun, hampir 60% mulai mengalami katarak atau lensa keruh. Selain itu, anak juga bisa mengalami katarak yang biasanya merupakan penyakit yang diturunkan. Peradangan di dalam kehamilan, keadaan ini disebut sebagai katarak kongenital. Lensa mata mempunyai bagian yang disebut pembungkus lensa atau kapsul lensa. Korteks lensa yang terletak di antara nukleus lensa atau inti lensa dengan kapsul lensa. Pada anak dan remaja, nukleus bersifat lembek, sedang pada orang tua nukleus ini menjadi keras. Katarak dapat dimulai dari nukleus, korteks, dan subkapsularis lensa. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi katarak. Yang pertama adalah faktor diabetes, di mana gula darah secara cepat dapat menyebabkan pembengkakan lensa akut dan pseudomyopia. Tipe yang umum pada pasien diabetes adalah katarak subkapsular posterior, kortikal, dan campuran. Yang kedua, penggunaan alkohol. Orang yang mengonsumsi lebih banyak alkohol memiliki resiko katarak lebih tinggi karena adanya efek katartogenetik yang dimediasi oleh malnutrisi akibat kekurangan asupan makanan atau inhibisi langsung dari penyerapan nutrisi makanan oleh alkohol. Yang ketiga, paparan sinar UV. Pada penelitian dikatakan bahwa pasien yang terkena paparan dengan sinar UVB memiliki resiko lebih tinggi terkena katarak. Radiasi sinar UV ini menyebabkan katarak subkapsular posterior. Yang keempat, nutrisi. Kekurangan nutrisi seperti vitamin C, E, dan karotenoid dikatakan akan meningkatkan kejadian katarak. Yang terakhir atau yang kelima, trauma fisik. Katarak juga dapat terjadi akibat cedera yang terjadi pada daerah sekitar mata. Cedera yang disebabkan oleh benturan atau tusukan pada mata dapat menyebabkan kerusakan kapsul yang menyelubungi lensa mata. Perkenalkan, saya Penny Meisaro. Di sini akan menjelaskan mengenai diagnosa katarak. Katarak dapat didiagnosis pada saat pemeriksaan rutin mata. Ini karena sebagian besar katarak tidak dapat dilihat pada pengamatan awal. Katarak akan mulai tampak pada stadium matur atau hipermatur yang berpotensi menimbulkan kebutaan. Namun, katarak pada stadium perkembangan yang paling awal dapat diketahui melalui dilatasi maksimum pupil dengan alat oftalmoskop, kaca pembesar, atau slit lamp.
Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien katarak antara lain pemeriksaan sinar celah, funduskopi pada kedua mata bila mungkin, dan tonometer. Pemeriksaan prabedah lainnya yang diperlukan seperti pemeriksaan kemungkinan adanya infeksi pada kelopak mata atau konjungtiva. Selanjutnya, mekanisme katarak. Perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi. Ditandai dengan adanya perubahan pada serabut halus multiple atau zunula yang memanjang dari badan silier ke sekitar daerah di luar lensa. Misalnya, dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi. Perubahan kimia dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi, sehingga terjadinya pengkabutan pandangan atau kekeruhan lensa dapat menghambat jalannya cahaya ke retina. Hal ini disebabkan karena protein pada lensa menjadi water insoluble dan membentuk partikel yang lebih besar, di mana diketahui dalam struktur lensa terdapat dua jenis protein, yaitu protein yang larut dalam lemak atau soluble dan tidak larut dalam lemak atau insoluble. Dan pada keadaan normal, protein yang larut dalam lemak lebih tinggi kadarnya daripada yang tidak larut dalam lemak. Pada usia tua, akan terjadi pembentukan lapisan kortikel yang baru pada lensa, yang mengakibatkan nukleus lensa terdesak dan mengeras. Pada saat ini, terjadi perubahan protein lensa, yaitu terbentuknya protein dengan berat molekul yang tinggi dan mengakibatkan perubahan indeks refraksi lensa, sehingga memantulkan sinar masuk dan mengurangi transparansi lensa. Perubahan kimia ini juga diikuti dengan pembentukan pigmen pada nuklear lensa. Pada keadaan normal, lensa mata bersifat bening. Seiring dengan pertambahan usia, lensa mata dapat mengalami perubahan warna menjadi kuning keruh atau coklat keruh. Proses ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan atau pandangan kabur dan buram pada seseorang. Selanjutnya, pencegahan katarak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah katarak yaitu antara lain: 1. Memeriksakan mata secara teratur pada dokter spesialis mata. 2. Melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama dengan menggunakan kacamata yang melindungi dari sinar ultraviolet baik UVA dan UVB. 3. Mempertahankan kadar gula darah agar tetap normal pada pengidap diabetes. 4. Membatasi kebiasaan menyetir di malam hari. 5. Memperbaiki pencahayaan di rumah. 6. Menggunakan kaca pembesar saat membaca. Perkenalkan, saya Indah Permatasari. Di sini akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit katarak. Jika akibat katarak penglihatan semakin memburuk dan sulit menjalani aktivitas sehari-hari, pengobatan katarak hanyalah dengan prosedur operasi. Operasi katarak umumnya aman dan tidak membutuhkan rawat inap. Ada dua jenis operasi katarak, yaitu pertama, small incision cataract surgery atau phacoemulsification, yaitu operasi yang dilakukan dengan melakukan insisi kecil pada tepi kornea. Selanjutnya, dokter akan menyinarkan gelombang ultrasound untuk menghancurkan lensa, lalu diambil menggunakan alat penghisap. Kedua, extracapsular surgery. Operasi ini membutuhkan insisi yang lebih besar untuk mengeluarkan inti lensa yang berkabut. Selanjutnya, sisa lensa dikeluarkan dengan menggunakan alat penghisap. Selanjutnya yaitu kaitan penyakit katarak dengan pembelajaran anatomi fisiologi manusia 2. Penyakit katarak ini berkaitan dengan saraf sensorik, di mana sistem saraf sensorik ini
menggunakan jutaan reseptor sensoriknya untuk memantau perubahan yang terjadi baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Hubungan antara katarak dengan pembelajaran anatomi fisiologi manusia 2, yaitu katarak merupakan salah satu penyakit dari sistem sensorik, khususnya yaitu pada indera penglihatan. Saraf sensorik merupakan sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls atau rangsangan listrik internal. Sel saraf sensorik disebut juga sebagai sel saraf indera karena berfungsi sebagai pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang. Jadi, kesimpulan dari penjelasan mengenai penyakit katarak yaitu katarak merupakan penyebab utama kebutaan di seluruh dunia. Sebagian besar kasus katarak berkaitan dengan usia. Operasi katarak bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi penglihatan. Pemilihan teknik operasi berdasarkan pertimbangan dan pemeriksaan periodik dilakukan untuk mencegah komplikasi operasi. Katarak disebabkan oleh penuaan, diabetes, konsumsi alkohol, kurangnya nutrisi, paparan sinar UV, dan trauma fisik. Katarak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu katarak kortikal, katarak posterior subkapsular, katarak traumatik, dan katarak komplikata. Sekian penjelasan mengenai penyakit katarak dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.